Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi channel Yati sama official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya ya guys ya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, dijaga ya guys ya. Ayo guys, kalian kalau misalkan lihat video kayak di sini, ayo cepat berdoa. Kalian minta apa sama Allah? Ya Allah, ringankanlah beban hamba. Ya Allah, lunaskanlah hutang hamba. Masya Allah ya guys ya. Doa itu gratis, makanya kalian rajin berdoa supaya Allah ini nambah sayang sama kamu ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Kayak Aisyah nih pagi hari ini di dekat pohon yang gede nih, lagi cari oksigen yang seger sambil minum susu. Masya Allah, nikmat hidup yang mana lagi yang harus kita kufurkan ya guys ya. Makanya kalian itu harus banyak bersyukur. Oke lanjut guys. Hari ini kayak saya mau bahas satu kasus dimana ini adalah lanjutan dari cerita yang PMI Hong Kong yang meninggal dan kembali ke Hong Kong hanya surat kematiannya. Kalian ingat? Oke guys, video itu awalnya mendapatkan pro kontra dari keluarga ya guys ya. Karena kayak Disam nggak tahu nih almarhum ini siapa namanya, identitasnya juga siapa. Tapi karena video ini tersebar, makanya pihak keluarga ada yang sudah mendengarkan video tersebut. Sehingga waktu masih menjelang 7 hari kematian almarhum, jadi keluarga ini merasa sedih dan berduka ya guys ya. Seolah-olah almarhum adalah perempuan yang tidak baik-baik ya guys ya, yang mengejar laki-laki dan ingin menceraikan suami karena berselingkuh ya guys ya. Oke, disclaimer dulu nih. Alhamdulillah video tersebut sudah mendapatkan izin dari keluarga dari segala bentuk tabayun yang kayak Tisam berikan kepada keluarga, sehingga keluarga ini mengikhlaskan cerita nyata dari PMI yang meninggal kemarin ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Alhamdulillah ya guys ya. Petik dari kisah beliau supaya menjadi pembelajaran untuk kita. Oke, disclaimer dulu buat kalian yang tahu ini kisahnya siapa, tolong jangan disepil namanya. Simpan aja, hanya cukup sekedar tahu. Oh iya, itu ceritanya itu. Karena bagaimanapun almarhum sendiri yang sudah membuka semasa hidupnya saat dia cuti itu kan ketemu sama pacarnya dulu ya. Dan itu almarhum mempublikasikan sehingga beberapa teman almarhum mengetahui bahwa posisinya almarhum ketemu dengan si laki-laki ini. Oke guys, apa hubungannya dengan video kayak Tisam hari ini? Oke, jadi semalam itu ada chat yang masuk di handphone kayak Tisam, di mana chatnya itu mengirimkan satu buah foto laki-laki. Ya kayak Tisam sih nggak tahu ini laki-laki siapa ya guys ya. Saya kira kalian itu mau curhat korban dari scammer. Akhirnya kayak Tisam ini ngomong sama ini. Kebetulan ya nomornya juga bukan nomor Hong Kong, nomor Indonesia bukan. Ini nomor Saudi. Pada akhirnya kayak Tisam ngomong, kenapa kakak korban scammer? Akhirnya dia mengirimkan video di mana kayak Tisam menceritakan almarhum yang meninggal pada tanggal 1 Mei 2023 kemarin. Dia pekerja migran Hong Kong guys ya. Akhirnya orang ini mengaku bahwa dia adalah kakak yang bekerja di Saudi, yang masih tidak ikhlas adiknya meninggal dikarenakan ditipu seorang laki-laki. Oke, berarti dari sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya almarhum adalah seorang korban yang harus kita speak up supaya tidak ada korban berikutnya. Tujuannya kakak almarhum ini ingin foto laki-laki ini dipublish supaya kalian berhati-hati, supaya kalian menjaga diri kalau laki-laki ini datang di hidup kalian berpura-pura menjanjikan sebuah pernikahan atau apapun itu yang ujung-ujungnya uang kalian ditipu. Oke, cerita dari almarhum ini setelah kepergiannya itu keluarga curiga bahwa kayaknya nih nggak beres nih. Kok tiba-tiba dia cuma minum obat batuk aja meninggal, padahal sebelumnya nggak sakit nggak apa. 7 hari pas banget dia setelah ketemu selingkuhannya, dia meninggal dengan cara yang tidak diduga-duga. Maka kita nggak bisa menyalahkan sebuah kebudayaan dan kepercayaan dari masyarakat ya guys ya, bahwa dukun itu masih dipercaya. Jadi akhirnya beberapa keluarga ini menanyakan, termasuknya teman korban pun ada yang punya orang bisaan ya guys ya, kayak gitu. Ya saya nggak mau nyebut orang pintar ya guys ya, karena itu ujung-ujungnya dukun ya guys ya, bahwa kematian almarhum ini nggak wajar. Dari dukun-dukun ini guys, jawabannya satu, sama. Ini diguna-guna oleh mantan pacarnya. Wallahu alam. Saya nggak bisa membenarkan video ini dukun itu benar atau tidak. Tapi pembelajarannya kita harus hati-hati ya guys ya. Oke, setelah korban meninggal, ini kan keluarga ini kan
membaca sebuah chat ya guys ya, dimana handphone korban ini kan nggak dikunci ya guys ya, bisa dibaca chatnya korban dengan si namanya Abdul Wahid atau nama panggungnya itu Pram. Jadi Mas Pram ini aslinya Abdul Wahid ya guys ya, kita sebut aja Mas Pram deh. Jadi dia ini umurnya masih 34 tahun. Ternyata bener, ini berondong guys. Dari mukanya itu good looking ya guys ya. Ya iyalah, orang pakai filter, ya putih lah, ya nggak tahu ya pada kenyataannya buluk atau apa. Jadi Pram ini mengenal korban 1 tahun yang lalu, dimana korban ini dijanjikan menikah, dimana dia ini dalam 1 tahun ini hubungan dengan suaminya kacau. Iyalah, orang ada pihak ketiga ya guys ya. Dimana dijanjikan manis, dimana usaha bersama. Pram ini menunjukkan aset yang dia punya adalah rumah yang sudah milik sendiri, dan dia juga memiliki motor ninja, dan dia meminta korban supaya membelikan 1 truk untuk usahanya. Oke guys, dari situ korban mengiyakan dengan mengirim beberapa uang step by step. Kayak Sam juga tahu bukti transferannya, tapi saya nggak mau spill ya guys ya, hanya untuk pembelajaran kita aja. Jadi guys, si Pram ini setiap hari menemani korban. Pengakuan dari Mbak Kiki, tetangga korban, bahwa korban ini sering telepon-teleponan sampai sepanjang hari. Kalian patut menduga kalau laki-laki atau pacar kalian bisa telepon 24 jam, kalian patut menduga ini laki-laki punya kerja nggak sih, nemenin kalian telepon aja. Kalian nggak usah bucin-bucin amat ya guys. Kalian ini bukan umur 17 tahun yang ABG gitu, yang baru kenal cinta monyet gitu ya. Kalian udah dewasa gitu. Seorang dewasa itu ya memang ya guys ya, butuh, perempuan itu memang lemah ya guys ya, apa namanya, disayang sedikit aja baper, disayangin dia baper. Kita nih udah melewati masa pubertas seperti itu guys. Yang harus kita pikirkan adalah gimana besok kita punya aset rumah sendiri, sawah sendiri, ladang sendiri, usaha sendiri, supaya kita tidak menjadi PMI terus gitu guys. Mau sampai kapan kalian jadi penghuni Hongkong terus ya kan? Harusnya kalian itu terus memotivasi diri kalian. Oke, saya harus punya usaha, di mana nanti usaha saya ini bisa mempekerjakan teman-teman saya yang masih nganggur di Indonesia. Dari situ guys, kalian harus membangun mindset kalian itu seperti itu. Jangan jadi bucin gitu, iya kan? Sepakat ya? Oke, jadi keputusan keluarga untuk mempublish si Pram ini sudah tepat, supaya kalian tahu nih, cecunguk Pram nih mukanya kayak gini guys. Karena korbannya ternyata bukan almarhum sendiri guys. Jadi keluarga korban ini menyelusuri alamat si Pram nih di rumahnya. Rumahnya ada, iya benar, rumahnya ada guys. Dan apa yang dilakukan keluarga? Pram tidak ada di sana, kabur. Dan menanyakan tetangga-tetangga Pram, bagaimana sih sosok Pram, dan apa yang dijawab oleh tetangganya. Tetangganya menyatakan bahwa Pram itu nganggur, nggak punya kerja guys. Jadi dari sini kita mengambil kesimpulan, semua asetnya itu adalah investasi dari para pekerja migran yang dibaperin ya guys. Aduh, kalian rela nggak sih uang kalian di patungan ya? Cewek ini 65 juta, cewek ini 50 juta, cewek ini untuk membangun rumahnya Pram. Pramnya cuma modal handphone aja, cuma bilang sayang teang. Akhirnya guys, dari situ keluarga korban tidak ikhlas. Tidak ikhlas karena korban meninggal di saat dia tidak dekat dengan keluarga. Makanya guys, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini? Ingat, jangan spill namanya ya. Oke. Pertama, kalian harus lihat nih gambar cecunguk ini. Korbannya bukan hanya almarhum yang kemarin meninggal. Ada beberapa korban, dimana juga ada temannya korban, sebenarnya mantannya si Pram. Sudah kasih tahu ke korban, jangan sama Pram. Pram itu cuma morotin duitnya aja, karena si almarhum ini lagi ditebar pesona ya guys ya, lagi senang-senangnya gitu ya. Jadi nggak peduli gitu ucapan dari sahabatnya, ucapan dari keluarganya gitu ya guys ya. Dari sini kita harus menyadari, kita harus bisa menerima nasihat-nasihat teman-teman kita ya guys ya, yang mungkin saja mereka lebih punya feeling laki-laki itu baik nggak sih, ya kan? Kalau seorang laki-laki malah menjauhkan kalian dari keluarga, menjauhkan kalian dari teman-teman, fix itu laki-laki protektif, dimana dia tidak memiliki kebijaksanaan dalam hidup. Harusnya laki-laki yang baik, dia nih mau nikah, harusnya deketin keluarganya, deketin teman-temannya. Bener nggak guys? Bener nggak? Ya bener dong. Itu ya guys ya. Terus yang kedua, jangan sekali-kali menginvestasikan uang kalian ke laki-laki. Kalau misalkan dia calon imam, dia harusnya membuktikan dengan kerja keras. Sayang, kamu punya pulsa nggak? Saya isiin ya dari Indonesia. Itu baru good ya guys ya. Sayang, kamu ibu kamu ada jajannya nggak? Saya kirim ya, transfer untuk ibumu. Aduh, laki-laki gitu emang ada kak? Ya ada aja sih guys ya. Kalian nggak boleh patah semangat dong. Allah ini menciptakan laki-laki dan perempuan ini sudah ada yang ini do, apa namanya? Ada kok, insya Allah.
yang soleh dan solekah ya guys. Oke guys, dari sini ya guys ya, pesan moralnya itu, ingat nih cecunguk. Yang kedua, jangan kasih uang ya guys ya. Yang ketiga, hindari saja guys, karena sekarang itu santet online, apa jin-jin itu, pesugihan atau apa ya guys ya, itu masih ada guys. Apakah itu benar? Ya benar buat orang yang mempercayainya ya guys ya. Kalau kayak Tisam sih memasrahkan semua sama Allah aja. Kayak Tisam itu pasang foto pram, emang nggak takut disantet? Enggak. Kayak Tisam sih mempercayai semua takdir, kematian, umur, rezeki yang milik Allah gitu. Kalau kayak Tisam ujung-ujungnya nanti disantet ya nggak apa-apa. Yang penting berarti saya meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya, insya Allah. Oke guys, dari situ belajar ya. Mungkin itu aja sih pesan keluarga itu, pengen si cecunguk ini melihat video kayak Tisam supaya menghubungi ke keluarganya supaya meminta maaf dan mengembalikan hak-hak almarhum ya guys ya. Kita doakan aja, amin ya robbal alamin. Ini masih untung Mas Pram keluarga nggak melaporkan ke polisi. Jadi kalau misalkan Mas Pram melihat video ini, semoga segera menghubungi Yatisam ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Ingat, kita harus pekerja migran menyatukan suara untuk memerangi yang namanya scammer, memerangi laki-laki pengangguran yang berlaga sok-sokan. Ingat, scammer itu biasanya laki-lakinya membawa agama, sok agamis lah, sok inilah. Oke guys ya, buat kalian hati-hati. Kalau laki-laki berbicara uang, say no aja, blokir aja udah. Oke, mungkin itu aja share kayak di sama hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Hati-hati buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.